Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'usi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma wa fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li azwajina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li a'immatina wa li sairil muslimina wal muslimat. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak yang Allah telah berikan kepada kita semua. Dan di antara nikmat itu adalah nikmat yang kita rasakan di malam hari ini. Nikmat belajar ilmu agama. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita taufik, semoga Allah memberikan kita hidayah dalam majelis ini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam majelis ilmu. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Qawaid Sittu Durar, kitab Sittu Durar li fadilati Syekh Abdul Malik Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita memulai, dan agar jamaah memperhatikan etika dan adab di dalam majelis ilmu.
agar jamaah bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk tidak ngobrol dalam majelis ilmu, untuk tidak sibuk dengan hal-hal lain dalam majelis ilmu. Semoga Allah kuatkan kita untuk tidak mengantuk di dalam majelis ilmu. Jamaah, kalau sudah kelihatan mengantuk, kalau sudah mulai berasa, falyatafadhal, cari solusi, berdoa ataupun mencuci muka, kemudian kembali ke majelis, atau cari solusi ketika sudah mulai mengantuk. Baik jamaah, kita mulai agak merapat ke depan. Falyatafadhal, silakan jamaah. Insyaallah, jazakallah khairan. Fadhal, silakan. Insyaallah, jazakallah khairan. Silakan Bapak yang di belakang bisa maju ke depan. Lagi sakit Pak? Lagi kurang sehat? Baik. Kita mulai, silakan Mas Bagus. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kitab Situ Durar karya Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramdhani yang sudah diterjemahkan. Berkata penulis yang sudah diterjemahkan pada halaman 104, dalil lain dalam masalah ini adalah yang diriwayatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang dalam hingga mengalir air mata kami dan bergetarlah hati kami. Iya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebaik-baik nasihat atau nasihat terbaik yaitu berupa wahyu, baik dari Al-Quran ataupun wahyu yang disampaikan oleh lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi kita bagian dari wahyu. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita adalah bagian dari wahyu. Dan wahyu berasal dari Allah. Wahyu berasal dari Allah. Oleh karena itu, di antara pelajarannya Al-Quran dan Sunnah itu tidak akan pernah mungkin kontradiksi. Tidak akan pernah mungkin. Tidak akan pernah mungkin berlainan. Karena Al-Quran dan Sunnah berasal dari sumber yang satu, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita mendapati adanya ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang dengan keterbatasan ilmu kita melihatnya seolah-olah bertentangan,
maka para ulama mengarahkan yang tepat Al-Quran dan Sunnah tidak akan pernah bertentangan, kan, tapi kita yang belum paham, kita yang belum mengerti. Oleh karena itu kita butuh keterangan dan penjelasan dari para ahlul ilmu, para ulama. Ini diantara pelajaran di malam hari ini. Al-Quran dan Sunnah itu berasal dari sumber yang satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah mengabarkan dalam Al-Quran tentang apa yang keluar dari lisan Nabi kita Muhammad SAW. Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa. Beliau, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, tidak berbicara dan kata yang keluar dari lisannya tidak berasal dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa. Ketika ada sebuah pertanyaan kepada ulama, kepada Syekh Abu Ishaq Huwaini rahimahullah dan yang lain-lain, kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saat beliau melihat beberapa sahabat, di antaranya Bilal, sedang mendapatkan tindakan yang tidak baik dari orang-orang kafir, Nabi tahu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkata, tidak bertindak atau tidak melakukan sesuatu? Maka para ulama mengatakan karena Nabi saat itu tidak mendapatkan wahyu, karena yang dia ucapkan, karena yang dia perbuat adalah wahyu. Bisa difahami sampai sini? Oleh karena itu beliau tidak melakukan sesuatu. Jadi apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu. Itu adalah wahyu, tidak berdasarkan atau tidak berasal dari dalam diri beliau atau dari hawa nafsu beliau, sebagaimana yang Allah kabarkan, wa ma yantiqu anil hawa, ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, nasihat terbaik adalah wahyu. Nasihat terbaik adalah wahyu. Sebagaimana Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Yunus, surah yang ke-10, di ayat ke-57. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, seluruh manusia. Oleh karena itu jamaah, saat Nabi SAW berbicara dengan orang-orang kafir saat itu, ketika Nabi merespon ucapan-ucapan mereka, maka respon Nabi SAW adalah membaca Al-Quran, atau beliau membacakan beberapa ayat dari
Al-Qur'anul Karim. Karena orang-orang kafir saat itu, orang-orang Arab, mereka pun mengerti apa? Mengerti bahasa Arab, mengerti bahasa Arab. Sehingga ketika Nabi memberikan nasihat-nasihat kepada mereka, hatta yang kafir, Nabi menasihatinya dengan ayat-ayat Al-Quran. Nabi memberikan nasihatnya dengan ayat-ayat Al-Quran. Semoga ini jadi motivasi untuk kita semua untuk mencukupkan nasihat itu dengan wahyu. Ya, nasihat terbaik adalah wahyu. Wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun. Allah mengatakan, wahai manusia seluruhnya, Allahu Jalla Jalaluh memberi informasi kalau Al-Quran itu bukan hanya sebatas kitab yang dibaca, atau bukan hanya dibaca, tapi Al-Quran itu sendiri adalah kitab yang di dalamnya penuh dengan pelajaran. Semua pelajaran ada di situ. Semua pelajaran ada dalam wahyu, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW. Maka inilah jenis nasihat terbaik. Inilah jenis nasihat yang terbaik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nasihat yang berasal dari Al-Quran dan juga berasal dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita mau nasihatin diri kita sendiri, nasihatilah dengan ayat Al-Quran atau nasihatilah dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau nasihati pasangan kita, maka berilah nasihat dengan Al-Quran, berilah nasihat dengan hadis. Tentunya dengan pemahaman yang kita telah pahami. Pemahaman itu adalah pemahaman yang benar, ya, pemahaman yang benar, pemahaman yang tidak keliru, pemahaman yang tidak salah. Ketika kita mau menasihati putra-putri kita, maka berilah nasihat kepada mereka, nasihat yang berasal dari wahyu, nasihat yang berasal dari wahyu. Banyak sekali contohnya jamaah dalam Al-Quran. Allah sudah mengatakan, maka percayalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mengatakan, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Telah datang kepada kalian pelajaran, ya, pelajaran. Seluruh pelajaran ada di dalam Al-Quran, ada di dalam sabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ada, semuanya ada. Ana mau tanya sama antum, jika manusia hidup di bumi ini, kemampuan utamanya, kelebihan utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah, bisakah mereka bertahan hidup di bumi? Bisakah mereka bertahan hidup di bumi ini? Gimana jemaah? Jika seseorang kemampuan yang dia asah, kemampuan yang dia upayakan adalah kemampuan dalam agama, Al-Quran, Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, dan dia tidak mengoptimalkan kemampuan-kemampuan lainnya yang bersifat duniawi. Pertanyaannya, bisakah hidup di bumi ini? Akan bertahankah hidup di bumi ini?
Gimana Mas? Bertahan enggak? Tidak. Yang lain? Pertanyaan ini pernah dilontarkan kepada para ulama kita. Bisakah? Hah? Tidak bisa. Yang lain? Bisa. Sebagian ulama mengatakan bisa. Kenapa? Karena dulu Nabi dan para sahabat yang mereka kuasai dua ini. Yang mereka kuasai Al-Quran dan Sunnah. Mereka menguasai Al-Quran dan Sunnah, dan mereka hidup, dan bahkan mereka unggul di bumi ini. Mungkin keunggulan mereka bukan keunggulan yang bersifat duniawi. Siapa yang bisa kalahkan mereka dalam urusan ukhrawi? Bisa difahami sampai di sini? Mereka hidup, walaupun lihat jemaah, antum perhatikan, adakah sendok di masa itu, garpu di masa itu, kasur adakah di masa itu? Ada atau tidak? Sendok nggak ada. Ada enggak? Ada jemaah. Bahkan sendoknya saja terbuat dari emas dan perak. Piringnya emas dan perak. Ada. Kemudian adakah potensi-potensi atau bahan-bahan untuk bisa menjadi apa? Menjadi seperti hari ini di hari itu? Bahan-bahan, komponen-komponen untuk menjadi seperti hari ini di hari itu sudah ada atau belum? Itu sudah ada semua kan? Tapi kenapa nggak jadi seperti hari ini? Bisa difahami ya? Kenapa nggak jadi seperti hari ini? Ada yang bisa jawab? Karena mereka mendapat pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka benar-benar menjadikan dunia ini sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Fokus mereka diajarkan oleh Nabi mereka Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana respon Nabi saat kasur masuk ke rumahnya? Ada yang pernah tahu hadis ini? Bagaimana respon Nabi saat ada seorang wanita Ansor bawa kasur ke rumah Nabi? Bagaimana? Siapa yang tahu? Coba antum cari hadisnya, Mas, bagus. Kita baca bagaimana respon Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu enggak? Belum ketemu? Hah? Silakan dibaca. Bismillah. Kala itu ada seorang wanita kaum Ansor berkunjung ke rumah Rasulullah di Madinah. Kebetulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berada di rumahnya. Lalu wanita Ansor itu bertemu dengan istri Rasulullah, yakni Aisyah. Tanpa sengaja wanita tersebut melihat tempat tidur Rasulullah dan berkata, "Ya Allah." Wanita Ansor tersebut sangat terkejut. "Seperti itukah kasur Rasulullah?" Gumamnya pada diri sendiri. Lalu Aisyah berkata, "Ada apa?" Wanita itu melanjutkan, "Apakah Rasulullah tidur di atas kasur seperti itu?" "Iya," jawab Aisyah. Wanita Ansor itu baru mengetahui bahwa Nabi yang diagungkannya tidur di atas anyaman pelepah daun kurma yang dibentangkan di atas lantai. Oleh karena itu,
terharu dengan kehidupan Nabi seperti itu karena tidur di tempat tersebut jelas keras dan menimbulkan bekas di kulit tubuh. Wanita Ansor tersebut kemudian bergegas pulang. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa kasur sutra ke rumah Rasulullah menggantikan kasur pelepah daun kurma tersebut. Kasur apa? Kasur yang dibawa kasur apa? Sutra. Punya antum sutra bukan? Masya Allah ya. Lanjut nanti, Masya Allah, luar biasa. Terus ketika Rasulullah pulang, beliau melihat kasur sutra terbentang di kamarnya. Beliau terkejut dan bergegas menanyakan hal tersebut kepada Aisyah. Aisyah, dari mana memperoleh kasur sebagus dan semahal ini? Aisyah menjawab, seorang wanita Ansor menghadiahkannya untuk engkau ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apa? Tidak, aku tidak terima. Aisyah, kembalikan kasur tersebut. Dan Aisyah menjawab, dikembalikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, demi Allah, seandainya aku mau, Allah akan menjadikan gunung-gunung emas dan perak untukku. Setelah diperintahkan oleh Rasulullah, Aisyah kemudian mengembalikan kasur itu kepada pengirimnya. Dia meminta maaf kepada Rasulullah menolak pemberian tersebut. Aisyah menjelaskan, bukan Rasulullah tidak suka, melainkan beliau lebih memilih tidur di atas pelepah kurma. berarti beliau tidur di situ karena nggak mampu beli atau pilihan dia? Pilihan jamaah. Pilihan, itu pilihan. Hidup ini pilihan. Sudah masuk kasurnya, sudah masuk. Ya, hidup ini pilihan. Kalau beliau bilang apa jamaah? Jadi orang mungkin sahabat Ansor ini iba ngelihat Nabi tidurnya demikian. Oleh karena itu, siapapun kita sebagai umat beliau, sepatutnya jangan sedih, sepatutnya jangan nangis kalau kasurnya nggak bagus, nggak empuk gitu. Jangan sedih, jangan nangis. Antum baca nanti hadis ini di rumah, antum catat. Nabi tidurnya begitu bukan karena nggak bisa beli itu. Nabi bilang apa? Di ujungnya Nabi bilang apa? Itu kan pelajaran. Kalau saya mau apa? Gunung-gunung itu Allah jadikan emas dan perak. Tapi beliau jamaah gimana? Sallallahu alaihi wasallam. Beliau memilih untuk hidup sederhana. Ya, beliau memilih untuk hidup sederhana. Bukan beliau tidak bisa hidup dengan kemewahan. Bukan beliau tidak bisa jemaah. Beliau bisa. Bahkan kasur yang empuk sudah masuk ke dalam apa? Dalam rumahnya sudah masuk. Bahkan beliau minta dikembalikan. Maka para ulama mengatakan berdasarkan ini, insya Allah ya, bolehnya mengembalikan pemberian yang diberikan oleh orang lain jika pemberian itu akan punya efek buat kita, efek yang tidak baik. Jadi tidak murni mengembalikan pemberian itu terlarang. Bisa jadi pemberian itu berefek tidak baik buat kita. Bisa jadi pemberian itu membuat kita cinta sama dunia ini. Bisa jadi obsesi kita sudah jadi berubah nanti jamaah. Obsesinya berubah. Jadinya nanti bukan lagi akhirat yang menjadi tujuan, cita-cita. Tujuan dan cita-citanya sudah mulai pindah ke dunia. Pendidikan yang sangat luar biasa dari
dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa jemaah. Ini nasihat nih ya. Ini nasihat buat saya dan buat kita semua. Ini nasihat buat saya dan buat kita semua. Bagaimana hidup ini adalah memang pilihan. Hidup ini pilihan. Maka mohonlah taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon taufik untuk bisa dibantu memilih sesuatu yang mendatangkan keridhaannya. Coba lihat lagi, kita lihat hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau didatangi oleh malaikat. Ketika beliau didatangi oleh malaikat. Bukan Jibril. Malaikat itu membawa amanah dari Allah agar menyampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberikan pilihan. Beliau mau menjadi nabi dan hamba, atau beliau mau menjadi nabi dan raja. Pilihan jemaah, pilihan. Beliau dikasih dua pilihan. Boleh nggak pilih salah satunya? Boleh. Yang memerintahkan memilih siapa? Allah. Pilihan. Boleh pilih menjadi nabi dan raja seperti siapa? Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Boleh. Atau mau pilih jadi nabi dan hamba. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Datang malaikat Jibril. Jadi kesusahan, kemiskinan bukan perkara yang harus disedihkan. Itu pilihan beliau sallallahu alaihi wasallam. Isi rumahnya kurma dan air putih. Isi beliau. Bisa nggak beliau isi rumahnya duren? Bisa nggak? Sangat bisa. Bisa. Beliau punya harta atau tidak? Punya. Tapi harta itu nggak pernah bertahan lama. Nggak pernah bertahan lama. Harta itu selalu beliau bagi-bagi. Bertahannya hanya 3 hari paling lama bagi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu sunnah yang susah. Susah nggak? Kita kalau datang uang gimana? Kalau bisa enggak? Masuk nih ke rekening setiap bulan. Kalau bisa enggak keluar lagi. Subhanallah. Subhanallah. Nabi SAW. Ini salah satu sunnah. Ya. Kadang kita tidak komprehensif dalam berusaha menjalankan sunnah. Seolah-olah sunnah itu hanya berkaitan dengan jenggot. Ya. Sholat. Jangan ngobrol jemaah, jangan ngobrol majelis ilmu. Ya, saya sayang sama antum. Jangan bicara, jangan ngobrol. Seolah-olah sunnah itu apa? Jenggot. Iya, jenggot bagian dari sunnah. Dan banyak. Dan melakukan seperti yang dilakukan dengan hartanya juga bagian dari sunnah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pernah nggak punya cita-cita begini? Belum, nggak ada yang angkat tangan. Coba angkat. Siapa yang pernah punya cita-cita kayak gini? Anak kalau punya uang mau anak gunakan mulai dari separuh deh, separuhnya anak akan habiskan buat bagiin
saudara-saudara yang susah, dikeker tuh, udah dikeker. Oh, fulan pernah nggak punya cita-cita kayak gini? Belum ya? Subhanallah ya. Inilah fungsinya talabatu al-ilm. Inilah fungsinya menuntut ilmu. Fungsinya menuntut ilmu. Jadi sunnah itu luas. Sunnah itu luas. Ittiba itu luas. Ittiba itu luas jamaah. Tidak sempit. Ya, tidak sempit. Bahkan ittiba itu bertingkat-tingkat. Ittiba itu apa? Bertingkat-tingkat. Antum harus pelajari mana ittiba yang tingkatan paling tinggi. Itu yang harus diketahui dan diupayakan, diusahakan. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentunya Nabi SAW adalah sesosok manusia yang telah Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau kita menjadikan seseorang sebagai panutan, pasti akan ada apa? Akan ada kekurangannya. Itu tidak mungkin tidak. Siapapun dia pasti akan ada kekurangannya. Kalau kita menjadikan seseorang sebagai panutan dalam hidup kita, antum harus yakin yang antum jadikan panutan itu bukan manusia yang maksum. Jelas ya? Yang antum jadikan panutan itu bukan manusia yang maksum. Artinya apa? Kita harus banyak memberikan ulur. Dia tidak maksum. Dia tidak maksum. Tapi dia sedang berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dia sedang berupaya, dia sedang berusaha. Ya, maka kekeliruannya, kesalahannya, semoga Allah maafkan, semoga Allah berikan taufik dan hidayahnya. Adapun kalau antum mau melihat, menjadikan sosok sebagai manusia yang perfect, sosok itu cuma satu. Siapa? Nabi. Kalau kita mau menjadikan, ya sekarang kita kan tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Para ulama lah yang menjadi jembatan untuk kita mengetahui sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui mereka lah ya kita mengikuti. Ya, maka banyak antum harus mendoakan mereka. Antum sholat begini, antum teliti hadisnya sendiri. Hah? Teliti sendiri, cari buku kanan kiri depan belakang, cari sendiri. Saya dan cari sendiri ya? Enggak. Makanya jangan pernah lupa mendoakan para ulama. Jadi sifat sholat Nabi itu, misalnya buku punya Syekh Albani, Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin, mereka punya buku sifat sholat Nabi. Di situ kita baca, dari situ kita belajar. Sampai sinikah, beginikah, beginikah. Di situ kita belajar melalui siapa? Ulama. Maka doakan mereka sebagaimana perintah dari siapa? Nabi. Jangan orang ngasih duit antum bilang syukron, antum orang yang baik, subhanallah, nggak ada orang sebaik antum. Dan kita nggak pernah bicara ini kepada para ulama yang menulis. Antum baca bukunya, antum lihat bukunya, ya Allah, subhanallah, semoga Allah ampuni Syekh Albani dosa-dosanya, semoga Allah ampuni Syekh Utsaimin dosa-dosanya, semoga Allah muliakan, semoga Allah tinggikan kedudukannya, begitu besar jasanya, saya nggak tahu sholat yang benar, kemudian hari ini jadi tahu, semoga Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda, semoga Allah beri hidayah buat kita semua. Kita lanjut setelah sholat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, jemaah, fadhal kembali maju ke depan. Dalam rangka mengamalkan hadis Nabi tentunya sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Kembali ke dalam surah Yunus yang Allah sebutkan di ayat ke-57. Syekh Abdurrahman Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, tentang mau'idhatun, beliau mengatakan fihi minal mawa'id wa targhib wa tarhib wal wa'd wal wa'id. Mau cari motivasi ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Mau cari berita nasihat tentang pernikahan ada di dalamnya. Nasihat bagi yang ketitipan harta ada di dalamnya. Nasihat yang tidak ketitipan harta ada di dalamnya. Semuanya ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah nasihat yang terbaik. Ini adalah nasihat yang terbaik. Nasihat yang berasal dari wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasakan jemaah, dibiasakan menasihati diri kita sendiri dengan ayat, dengan hadis, kemudian dibaca keterangan para ulama bagaimana pemahaman yang tepat, yang benar. Kemudian biasakan menasihati pasangan kita, pasangan kita dengan ayat, dengan hadis, dibiasakan. Kemudian biasakan memberi nasihat kepada anak-anak kita, kepada teman kita, pada saudara kita. Maka jika kita mampu mencukupkan nasihat dengan wahyu, maka itu sudah lebih dari cukup, dan itu pasti akan membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Itu pasti jamaah, antum harus yakin itu. Ya, ketika
Allah berikan taufik untuk kita mencukupkan nasihat itu datang dari Allah dan dari Rasul, artinya wahyu. Ketika antum mencukupkan nasihat dari situ, maka kita dipastikan bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Itu pasti, harus diyakini itu jamaah, harus diyakini. Bagaimana tugas kita sekarang banyak mencari tahu tentang nasihat-nasihat tersebut. Ya, kita lanjutkan pembacaan hadis Irbad ibn Sariyah. Silakan. Bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang dalam hingga mengalir air mata kami dan bergetarlah hati kami. Ya, para ulama memberikan penjelasan bagaimana sifat dari mau'idhah, sifat dari nasihat. Itu di antara sifat dari nasihat yang terbaik adalah nasihat tersebut sampai membuat pihak yang mendengar nasihat tersebut mengeluarkan air mata. Sebagaimana ini adalah pernyataan dari sahabat Nabi ketika mereka mendengar nasihat dari Nabi kita Muhammad SAW. Air mata mereka mengalir. Ya, air mata mereka mengalir. Karena mereka mendapatkan nasihat dari Nabi SAW. Yang para ulama mengatakan memberikan pelajaran nasihat itu berasal dari hatinya. Kata para ulama, jika nasihat itu berasal dari hati, maka akan sampai ke dalam hati. Tidak punya kepentingan kecuali dari nasihat itu seorang pemberi nasihat ingin memberikan kebaikan bagi pihak yang menerima nasihat. Ingin pihak yang menerima nasihat mendapatkan kebaikan. Maka nasihat itu masuk ke dalam hati. Mau'idhah yang disampaikan oleh Nabi SAW ini mau'idhah terbaik. Ini nasihat terbaik jemaah. Maka di antara yang harus diupayakan bagaimana kita bisa dapat nasihat-nasihat yang sifatnya bisa membuat kita tersadarkan, bisa mengeluarkan air mata kita karena kita merasa bersalah atau seterusnya, ya, dan seterusnya. Ya, seperti misalnya apa? Di antara yang diperintahkan oleh Nabi untuk banyak diingat itu apa? Kematian, ya. Bukan istri, bukan suami, bukan anak, bukan harta. Yang diperintahkan oleh Nabi agar porsinya lebih adalah mengingat kematian. Mengingat kematian, karena Nabi mengatakan aksiru, perbanyaklah zikra, mengingat hadhimul ladzat, yang menghancurkan kenikmatan. Jadi ketika mengingat itu tuh daya tarik untuk kenikmatan dunia itu semakin berkurang. Nabi yang suruh mengingatnya. Kemudian coba antum, saya dan antum baca
dengan diresapi, dihayati sabda Nabi tentang kematian mendadak. Kematian apa? Mendadak. Nyata atau tidak? Kematian mendadak nyata atau tidak? Nyata. Nyata. Tidak dilalui oleh kecelakaan, sakit, dan seterusnya. Nyata jemaah. Coba hadis ini diresapi, ditadaburi, itu insya Allah akan menghasilkan banyak kebaikan. Akan menghasilkan banyak kebaikan. Yang mungkin juga bisa menyebabkan air mata kita keluar. Karena kita tetap berpotensi untuk menjadi bagian dari hamba Allah yang mati mendadak. Ya, kita tetap berpotensi menjadi hamba-hamba Allah yang tertulis di Lauh Mahfuz. Kita tidak tahu apakah kematian kita seperti apa, tapi ada kemungkinan, ya, tetap ada kemungkinan kita termasuk bagian dari orang yang mati mendadak. Dan seterusnya. Sifat nasihat demikian jemaah, sifat nasihat demikian. Sahabat menangis ya ketika mendapatkan nasihat dari siapa jemaah? Dari Nabi kita Muhammad SAW, menangis gitu ya. Atau misalnya antum melihat firman Allah dalam surah Yunus juga. Ya, masih dalam surah Yunus, antum lihat di ayat berikutnya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Silakan dibaca. Bismillah. Surat Yunus ayat ke-58 yang artinya, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nanti antum baca tafsir. Apa yang dimaksud dengan fadlillah, apa yang dimaksud dengan rahmatihi. Syekh Abdul Rahman Sa'di sebutkan dalam tafsirnya, bifadlillah maknanya adalah Al-Quran. Birahmatihi sebagian ulama mengatakan adalah kemudahan untuk beramal soleh. Sekarang kita tanya sama diri kita, sudahkah kita bahagia dengan ketaatan yang Allah berikan pada kita? Sudahkah kita senang? Sudahkah kita gembira dengan ketaatan-ketaatan yang Allah berikan pada kita? Atau kita tetap menjadi hamba Allah yang merasa tidak mendapatkan takdir baik? Karena misalnya mungkin anggapan kita bahagia itu adalah punya uang, anggapan kita bahagia itu punya kendaraan yang mewah, punya rumah yang luas. Anggapan sebagian manusia demikian, disitulah letak kebahagiaan. Tapi antum resapi coba. Misalnya rumah kita ngontrak dan kontrakannya kecil, motornya juga motor tua, tapi antum hari-harinya bisa baca Al-Quran. Hari-hari antum baca Al-Quran. Jadi kalau hari-harinya membaca Al-Quran, membaca tafsirnya, belajar ilmu agama, taat sama Allah, maka harusnya dengan kondisi ekonomi yang seperti itu, kita berdasarkan ayat ini harusnya tetap apa? Bahagia. Fabidzalika falyafrahu. Justru kadang kita tidak sampai berbahagia, bahkan kita
sedih, kok gini amat hidup ya. Ya, kok gini amat hidup. Dompet enggak, dompet apa? Dompet enggak keisi-isi gitu ya. Ya begitu seterusnya. Harusnya apapun kondisinya, ketika kita bagian dari hamba Allah yang dapat kemudahan mentaati Allah, apapun kondisi kita harusnya bahagia. Karena yang nyuruh bahagianya siapa? Allah. Berarti kalau kita sedih, kalau kita stres, dengan apa? Dengan kehidupan ekonomi. Berarti ini perlu ada evaluasi. Perlu ada evaluasi. Kenapa? Karena Allah suruhnya bahagia. Fabidzalika falyafrahu. Anda harus bahagia bagaimanapun kondisi Anda. Anda harus bahagia. Anda harus senang. Bahkan Allah mengatakan huwa khairun. Yang Anda dapatkan dari Allah itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia. Lebih baik dari apa yang sedang dicari-cari oleh manusia. Huwa khairun mimma yajma'un. Huwa khairun mimma yajma'un. Anda harus bahagia jemaah. Kita harus bahagia jemaah. Allah mudahkan antum bisa qiyamul lail. Di malam-malam antum bisa baca Quran, malam-malam antum berzikir, malam-malam antum berdoa, gitu. Pagi hari, subuh antum bisa ke masjid, istri antum bangun, anak-anak antum sholat. Maka keluarga itu harus bahagia. Berarti antum menghargai apa yang Allah berikan. Antum tahu kalau yang Allah berikan itu tinggi nilainya. Sholatnya, baca Qurannya, apalagi berdoanya, sedekahnya. Berarti yang Allah kasih itu tinggi. Antum menghargai. Kalau kita sedih, padahal Allah kasih yang tidak diberikan kepada sembarang manusia, enggak semua manusia. Tidak semua manusia, hatta udah melek enggak bisa qiyamul lail. Terkadang kita demikian. Udah bangun tapi lebih kuat apa? Main HP, murojaah ya. Murojaah WA ya. Subhanallah, udah bangun tuh. Insyaallah. Berdoa lagi, ya Allah kok nggak bisa kayak mulai, udah bangun padahal udah ada di waktu terbaik di jam 1, jam 2, jam 3, bingung mau ngapain, akhirnya cari apa Rizky? Cari remote, cekrek, Barca lawan apa? MU, azan subuh. Habislah malamnya tidak apa? Tidak qiyamul lail, tidak berdoa. Gitu jemaah. Ya. Antum dimudahkan oleh Allah bangun jam 2, jam 1 antum bangun, istri antum bangun berdoa, baca Quran. Kadang kita ibadahnya buat dunia sih. Sahih gak sih? Sahih ya? Kenapa antum bangun malam? Biar besok dagangan lancar, biar dapat bini lagi. Ya Pak Dedi. Kadang ibadah-ibadah kita ini targetnya dunia. Sahih gak sih? Keumuman kita tuh gitu. Keumuman kita. Loh kenapa antum kok sholat duha? Rajin banget sholat duhanya. Kenapa sih? Tuh kan, itu kita tuh, itu kita.
Dunia ngikutin aja targetnya akhirat. Dunia ngikutin aja, dunia biarin aja, dikasih nggak sama Allah, dikasih. Tapi jangan sampai dikasih di sini, di sana nggak dikasih. Itu targetnya akhirat. Kalau targetnya dunia, coba antum udah sebulan ngangkat tangan minta dompet keisi, nggak diisi-isi sama Allah, bosen nggak? Bosen, karena targetnya dompet keisi. Targetnya bukan kolbun salim, targetnya bukan bisa mata terjaga, targetnya bukan bisa pendengaran terjaga, targetnya tidak menjadi kekasihnya Allah. Targetnya apa? Dompetnya keisi. Gitu. Tingkatkan jemaah, mari kita sama-sama meningkatkan, targetkan ritual ibadah itu untuk mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat. Ya, jadikan ritual agama perintah Allah untuk mendapatkan apa? Husnul khotimah, gitu ya, mendapatkan husnul khotimah, mati dalam kondisi baik, bukan husnul khotimah si fulanah ya. Kenapa antum ngaji kali aja dapat husnul khotimah yang mana? Sebelah gitu ya. Ada akhwat namanya husnul khotimah, ada nggak Pak Dedi? Pantesan bolak-balik keluar, ternyata ada udang di balik bakwan. Siap jamaah. Nanti kalau targetnya negeri akhirat, antum nggak akan bosen, antum nggak akan lelah, antum akan terus, karena target antum adalah negeri akhirat. Kenikmatan akhirat itu dimulai saat kita telah meninggal. Dimulailah kenikmatan itu. Jadi ketika bangun malam berat, di antara arahan para ulama, lawan, antum wudu, antum berdiri salat, lawan rasa malas itu, kasih tahu jiwa antum orang yang akan nikmatin qiyamul lail ini besok sesudah antum mati, antum orangnya itu. Antum butuh teman yang mendampingi antum ketika antum sudah masuk ke alam apa? Alam kubur. Kita butuh teman, kita butuh pendamping. Allah sendiri jemaah, sendiri, masuk sendiri. Tidak ada suami masuk, istri ngikut. Ada enggak? Ikut dong bang. Enggak ada. Ya, enggak ada, kecuali memang matinya bareng. Tapi keumuman tidak. Sendiri suaminya masuk, istrinya masuk. Jadi cinta sehidup semati itu apa? Kebanyakan nonton cinta sehidup semati. Ya, paham ya jamaah ya. Baik, dari surat Yunus ini, pagi-pagi setelah selesai sholat subuh, sama istrinya tanya, ada sarapan buat anak-anak nggak? Alhamdulillah ada. Apa? 1 telur, telurnya 1 dengan nasi, bisa dibagi-bagi. Bagaimana? 1 telur dengan nasi, tetap bahagia tuh. Kenapa? Karena hatinya senang habis apa? Habis sholat subuh, habis qobliyah subuh, habis qiyamul lail, habis baca Quran, senang hatinya, puas. Nah, itu. Coba malam sebelum tidur yang dipikirin besok sarapan apa gitu ya. Ketemu nggak tuh telur 1 gitu ya. Stresnya luar biasa. Iya nggak Pak? Stres tuh. Sebelum tidur yang dipikir, ya Allah semoga ntar malam apa?
bangun, ntar malam bisa qiyamul lail. Wallah, enggak, ini kita bicara tentang kita sendiri. Kita bicara tentang kita sendiri. Ibadah itu hak mutlaknya Allah. Maka pinter-pinterlah melobi Allah. Gak bisa kita kerjain hanya mengandalkan ilmu kita, pengetahuan kita, gak bisa. Iya, bisa gak Pak Deddy? Gak bisa. Kita sering buktikan itu, sering saya sampaikan tuh. Gak bisa. Ketemu temen salaman atau mengucapkan salam, atau salah satu sunnah yang sudah sangat jarang didapati, antum praktekin di rumah, belajar bismillah. Antum masuk kamar, assalamualaikum. Antum keluar kamar, assalamualaikum. Antum masuk lagi, assalamualaikum. Itu salah satu sunnah yang sudah jarang. Anak antum bilang salam mulu bi gitu. Istri antum bilang kasih tahu ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk assalamualaikum, keluar lagi assalamualaikum. Sahih? Gitu. Ini salah satu sunnah yang harus kita bisa kerjakan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kenapa tidak bisa dikerjakan? Bukan nggak tahu ilmunya, kenapa nggak bisa? Antum pernah nggak berdoa sama Allah? Ya Allah, semoga saya bisa kerjain sunnah ini di rumah. Kita pernah nggak berdoa, minta sama Allah? Mintanya apa? Mintanya apa Pak Deddy? Rupiah. Kalau minta rupiah sampai nangis-nangis gitu ya. Sampai keluar air dari mana? Dari sini apa dari sini? Khusyuknya luar biasa tuh kalau udah minta apa? Minta rupiah. Tapi pernah nggak minta sama Allah nih? Kita ketemu sama teman kita di situ. Kita tahu ada sunnah apa kita ketemu dia. Sunnahnya ketemu dengan dia bermuka apa? Ceria ya. Terus memberikan salam. Pernah nggak nih ketemu nih? Ada Dedi di depan sana. Pernah nggak antum berdoa, ya Allah semoga saya diberi kesempatan untuk bisa senyum sama Dedi? Pernah nggak berdoa gitu? Saya rasa belum pernah. Makanya nggak senyum-senyum. Iya, itu kesalahan kita. Bukan nggak senyum itu bukan karena nggak punya ilmu. Sahih nggak? Ilmunya tahu nggak? Ilmunya tahu nggak? Tahu. Makanya di sini kita sebagai saksi nyata. Ilmu banyak yang nggak bisa diamalkan. Sebab diantara sebabnya apa? Nggak berdoa minta sama Allah. Orang selevel Nabi aja berdoa untuk bisa sholat. Minta bisa mengerjakan sholat. Selevel Nabi itu minta Nabi kita berdoa setiap hari. Allahumma a'inni ala zikrika. Enggak mentang-mentang nama Nabi nggak perlu doa, gampang zikir. Enggak. Justru dia banyak minta pertolongan Allah untuk bisa berzikir. Kan Allah suruh banyak berzikir ya dalam Al-Quran. Wadkurullaha dzikran katsira. Ingatlah pada Allah dengan jumlah yang banyak. Dan respon Nabi apa? Banyak minta sama Allah agar bisa berzikir. Makanya kenapa beliau bisa menjadi orang yang selalu ingat sama Allah. Ya. Beliau orang yang bisa selalu ingat sama Allah karena mintanya sungguh-sungguh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya belajar gitu jamaah. Ya belajar seperti itu. Kita tahu ayat, kita tahu hadis tentang perintah, maka minta taufik sama Allah. Ya Allah, berilah kesempatan saya bisa mengamalkan perintah ini. Berilah saya kesempatan untuk bisa mengerjakannya. Itu dia jamaah, itu kuncinya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali ke hadis Al-Irbad Ibn Sariyah. Silakan Mas.
Bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang dalam hingga mengalir air mata kami dan bergetarlah hati kami. Ada salah seorang berkata, "Ya Rasulullah." Ini nasihat jamaah. Air matanya keluar, hatinya bergetar. Nah, ini majelis yang harus antum cari. Itu salah satu petunjuk dari petunjuknya Nabi. Bagaimana majelis itu, nasihat itu bisa membuat air mata kita keluar. Bagaimana hati kita itu, gimana kata sahabat? Hatinya gimana? Hatinya getar gitu. Hatinya hadir dalam menerima nasihat itu. Ini salah satu yang dicari dari sebuah majelis ilmu. Bagaimana majelis ilmu, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menyampaikan ilmu-ilmu sesuai Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Kemudian nasihat itu, ilmu tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat, memiliki efek untuk fisik mereka dan hati mereka. Lanjut. Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat orang yang hendak berpisah. Apa yang akan kau wasiatkan kepada kami? Beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat sekalipun yang memerintah kalian seorang budak dari Habasyah. Sesungguhnya orang-orang yang hidup di antara kalian sesudahku akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk yang membimbing. Peganglah dia dengan gigi geraham kalian dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya sahih. Baik. Kemudian seorang sahabat berkata pada Nabi setelah mereka mendengar wasiat atau nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka minta atau mereka mengatakan ini seperti nasihat perpisahan, seperti nasihat perpisahan. Jika memang itu terjadi, apa nasihat untuk kami? Apa yang harus kami lakukan? Ini pesan Nabi untuk sahabat. Ini sayangnya Nabi kepada para sahabat. Nabi bilang, antum harus kerja keras pontang-panting, banting-banting tulang. Antum harus kejar setinggi-tingginya cita-cita antum. Itu bukan nasihatnya. Itu bukan nasihatnya. Apa? Usikum bitaqwallah. Jawab yang jujur ya. Antum pernah nggak bilang begini sama anak antum? Sekolah yang benar biar banyak duit. Itu nasihat kita. Sahih enggak? Sahih Pak. Sekolah yang benar lo. Jangan banyak madol. Tahu madol nggak tuh? Madol tau nggak? Bolos. Yang tahu madol berarti tukang madol tuh. Sekolah yang benar lo. Coba jujur. Pernah nggak bilang sama istri kita, ana mau jalan ya, kerja, bertakwa sama Allah di rumah. Istrinya juga bilang, abang juga bang bertakwa sama Allah di luar rumah, bertakwa sama Allah.
Ini nasihat dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup nggak nasihat takwa? Cukup atau tidak? Lebih dari cukup. Takwa solusi untuk semua masalah. Bertakwa pada Allah. Bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan makna yang singkat, taati Allah, tinggalkan larangannya. Itu makna singkatnya takwa. Usikum bitaqwallah. Ini kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Usikum, saya wasiatkan pada kalian agar bertakwa. Ya, Nabi nggak bilang ana wasiatin pada antum agar antum beliin rumah buat istri-istri antum, agar antum jangan lupa anak antum diajak kemana, jalan-jalan ke sana sini. Ya, nasihatnya apa? Nasihatnya apa Nabi? Usikum bitaqwallah. Takwa. Ana wasiatkan pada kalian bertakwa. Ini benar-benar nasihat emas ya Pak. Nasihat emas. Subhanallah. Beruntung jika suami istri saling menasihati, Bang, bertakwa sama Allah di luar rumah, Bang. Jaga mata aja, Bang. Ya, ingat, Bang. Jaga mata Abang. Jaga pendengaran Abang. Suami juga bilang, kamu juga harus bertakwa. Jangan nonton Korea di rumah. Mungkin atau tidak? Ya mungkin saja. Ya, mungkin saja. Syaitan menghiasi kehidupan kita. Jangan banyak main handphone, buka media sosial, bertakwa pada Allah di rumah, banyak berdoa, baca Quran, hati-hati dengan alat ini. Istrinya dinasihatin, anaknya dinasihatin, bertakwa kepada Allah. Usikum bitaqwallah. Ini nasihat yang sangat berharga, ya, sangat berharga. Jadi besok anak mau berangkat sekolah, suami mau kerja, bertakwalah pada Allah, ya, bertakwa pada Allah. Insyaallah akan ada hal yang beda ketika nasihatnya adalah sudah ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wasam wa ta'ah, dan kata Nabi kita SAW agar kita punya sikap selalu mendengar dan taat, mendengar dan mentaati dari pemerintah, apa yang ditetapkan oleh ulil amri. Dengar, taati, dengar, taati. Wa in abdan habasyian, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak yang berkulit hitam, habasyian. Ya, artinya kata para ulama, mungkin kalian akan dipimpin, dalam hadis lain disebutkan, oleh pemimpin yang tidak memiliki kapasitas, yang tidak memiliki kapasitas, tapi mentaatinya, mendengar dan mentaatinya itu jauh lebih utama. Kenapa? Karena memberontaknya, menolaknya, mudaratnya jauh lebih besar. Itu jemaah. Coba aja antum jadi kompor, tuh si pemimpin itu jangan didengerin, antum yang keluarin statement itu, didengerin oleh satu orang, orang ini nyambungin lagi ke orang lain. Besok kita demo. Dari mana tuh asalnya?
dari mulut antum. Antumlah mas'ulnya besok di hari kiamat. Antum yang menjadi penanggung jawabnya nanti di hari kiamat. Pesan Nabinya apa? As-sam'u wa ta'ah. Dalam hadis yang lain Nabi bilang apa? Sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mendapati pemimpin-pemimpin yang memberikan kebijakan-kebijakan yang menyulitkan kalian. Apa pesan Nabi di sini? Kata Nabi apa? Pernah baca hadisnya enggak? Ada? Mas Bagus. Apa pesan Nabi Sallallahu alaihi wasallam? Ada? Belum ketemu. Bagaimana pesan dari Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam? Ketika kondisinya seperti itu, sahabat tanya, sikap kami gimana? Kalau kami hidup di masa dengan kebijakan pemimpin yang menyulitkan kita, sikap kami gimana? Ada? Silakan. Bismillah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti setelah aku akan ada seorang pemimpin yang tidak mendapat petunjukku dalam ilmu dan tidak pula melaksanakan sunnahku dalam amal. Nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan, namun jasadnya adalah jasad manusia. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti itu? Beliau bersabda, dengarlah dan taat pada pemimpinmu, walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu, tetaplah mendengar dan taat kepada mereka. Terus cukup. Taib. Masya Allah ya jamaah. Itu pesan dari siapa? Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap mendengar, tetap mentaatinya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi katakan, tunaikan kewajiban kalian dan mintalah hak kalian kepada Allah. Itu tuh pesan Nabi. Tunaikan kewajiban kalian sebagai seorang rakyat dan minta hak kalian kepada Allah. Ini perlu difahami jemaah. Seorang suami yang bekerja, berdagang untuk memberikan nafkah bagi keluarganya, maka di antara hak dia yang dijanjikan oleh Allah adalah pahala. Maka seharusnya kalau antum mau lebih tepat ketika antum keluar rumah, bekerja, berdagang, bisnis dan seterusnya untuk menghidupkan keluarga, antum dalam rangka menjalankan perintahnya Allah. Antum bukan untuk minta berharap ucapan terima kasih dari istri dan anak-anak. Bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya ketika antum keluar karena antum ditetapkan sebagai rejal, laki-laki yang diperintahkan untuk mencari nafkah. Jadi keluar dalam rangka apa? Menjalankan perintahnya Allah. Bukan untuk atau bukan tujuan utamanya untuk dipuji, disanjung oleh istri, oleh anak-anak. Nanti antum akan apa? Akan lelah, akan capek kalau memang itu tujuannya.
antum akan bilang sama istri antum, kalian nggak tahu terima kasih. Ayah sudah kehujanan, ayah sudah kepanasan, ayah sudah begini begitu, kalian tidak tahu terima kasih. Berarti di situ ada maksud dan tujuan kita ketika kita keluar untuk mencari itu dari mereka. Tapi kalau kita keluar dalam rangka apa? Mencari atau menjalankan perintahnya Allah, antum keluar berdagang dalam rangka menjalankan perintah Allah untuk mencari nafkah, maka mintalah sama Allah ganjarannya, dan pasti akan Allah kasih ganjarannya. Bisa difahami sampai sini? Ya, begitu jemaah. Demikian juga seorang wanita istri berusaha untuk memuliakan suaminya, bikinin teh, kopi di pagi hari, masak, ya. Kemudian sang wanita menaruh harapan semoga dibeliin emas, gitu ya, misalnya gitu ya, semoga disanjung, semoga dilulukan. Ternyata suaminya nggak pandai ngomong berterima kasih, merayu dan beromantis, suaminya nggak pandai. Yang ada apa? Besok gua nggak bikinin lagi loh. Kenapa? Karena yang diharapkan itu. Coba yang diharapkan ketika ibu yang hadir ngocek apa? Kopi. Ya Allah, saya buatin kopi untuk suami saya dalam rangka menjalankan perintahmu untuk memuliakan suami. Maka berharaplah Allah memberikan kebaikan, pahalanya. Seperti itu. Jadikan hidup itu seperti itu jamaah. Maka enggak lelah, maka enggak capek. Enggak lelah, enggak capek. Karena yang antum harapkan pasti akan dikasih. Ya, kalau yang diharapkan memang dari sisi Allahu Jalla Jalaluhu. Saya kasih contoh misalnya. Ayat terakhir di hari ini, di malam hari ini. Tapi penjelasannya setengah jam. Ayatnya terakhir. Ya. Ayat apa? Jadi jamaah, insyaallah ya. Dalam surah An-Nisa ada seorang laki-laki tua di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Allah perintahkan berhijrah dari Mekah karena sudah sangat tidak kondusif, situasi dan kondisinya sudah sangat tidak kondusif, mereka sudah nggak kuat, ya, mereka disiksa, mereka diperlakukan dengan tidak baik. Kemudian perintah berhijrah ini tidak dibebankan kepada orang yang sudah tua. Yang sudah tua termasuk bagian yang mendapatkan uzur untuk menetap di sana. Akan tapi ada seorang laki-laki tua. Ada seorang laki-laki tua yang nggak kuat dengan kondisi Mekah, perlakuan orang-orang kafir. Akhirnya dia ikut berhijrah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut berhijrah. Maka di tengah perjalanan dia mengalami sakit, seperti akan meninggal. Kemudian sang tua tadi, laki-laki tua tadi memegang tangannya gini. Ya, megang tangannya.
ini janji setia saya untuk mentaati Allah. Satu kali. Kemudian dia pegang yang kedua kali. Ini janji setia saya untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mati beliau radhiyallahu taala anhum. Turunlah surat An-Nisa ayat 100 buat dia. Subhanallah. Silakan dibaca. Bismillah. Surat An-Nisa ayat 100 yang artinya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan bermaksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya, ini untuk dia dan untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya itu belum sampai tempat tujuan, ternyata sudah Allah takdirkan beliau meninggal, dan Allah kabarkan pahala dia tetap dia dapatkan walaupun belum sampai. Itu jamaah ya, ini nasihat singkatnya bagaimana kita membangun niat kita, membangun keinginan kita. Insyaallah nanti kita akan jelaskan lebih rinci pada pertemuan berikutnya ya, karena khawatir antum capek, lelah, letih, bosan, pusing ya, nanti tidak baik buat antum ya. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mentaatinya sampai akhir usia kita masing-masing. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.